Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sampai dengan hari ini, sehingga kita masih dapat berkumpul, masih dapat masih dapat menambah amal-amal kebaikan kita, juga masih dapat memperbaiki dosa-dosa kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diistiqomahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Untuk mengawali kultum saya hari ini, saya akan membukanya dengan sebuah kisah yang sangat familiar sebenarnya. Kisah seorang budak yang bernama Mubarak. Nah, jadi suatu ketika budak ini diminta oleh tuannya untuk mencarikan delima yang manis dari kebun yang ia jaga. Namun, setiap diminta untuk mencarikan delima yang manis, budak ini berkali-kali gagal. Majikannya atau tuannya tidak pernah puas dengan hasil petikannya. Kata majikannya, lagi-lagi masam. Sehingga majikannya bertanya-tanya, tidak bisakah kau membedakan yang manis dan yang masam, padahal kau sudah berbulan-bulan bekerja di kebunku ini? Kemudian budak tersebut berkata tidak. Mengapa? Kata majikannya. Dengan polosnya, budak tersebut menjawab, karena saya hanya diperintahkan untuk menjaga, bukan untuk mencicipinya. Jawaban yang begitu polos dan sangat jujur, sehingga pada akhirnya tuannya ini atau majikannya ini nggak punya alasan buat tidak kagum kepadanya. Hingga pada akhirnya, singkat cerita, karena kekagumannya terhadap budak ini, akhirnya tuannya ini menikahkan budak ini kepada putrinya. Gitu. Dari kisah ini dapat kita ambil sebuah hikmah tentang kehati-hatian atau yang biasa kita kenal dengan istilah waro. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai hal ini, menjelaskan mengenai kehati-hatian atau waro. Nah, kehati-hatian atau waro adalah sebuah sikap hati-hati terhadap segala sesuatu yang ia ragu atasnya, apalagi terhadap hal-hal yang haram. Orang yang waro akan menolak barang-barang yang syubhat, barang yang tidak diketahui halal dan haramnya. Ia sangat khawatir terhadap harta yang ia makan, bahkan ia sangat memperhatikan kesucian segala benda yang ia dapatkan. Nah, di zaman seperti sekarang ini, banyak manusia yang mengabaikan hal ini. Jadi banyak manusia yang nggak peduli sama halal atau haramnya barang-barang yang ia miliki. Atau bahkan tidak peduli terhadap halal atau haramnya makanan yang ia makan, barang-barang yang ia gunakan, terlebih terhadap barang-barang yang tidak jelas kepemilikannya. Banyak yang istilahnya, kalau misalnya nggak jelas nih siapa yang punya, ya udahlah pakai aja gitu. Banyak yang istilahnya seperti itu. Maka kita sebagai manusia yang juga hidup di zaman ini, apakah kita bisa mengimplementasikan sikap ini? Mengimplementasikan sikap kehati-hatian atau waro ini. Nah, maka dari itu, Sufyan Ats-Tsauri menegaskan kepada kita bahwasanya saya tidak melihat hal yang lebih mudah ketimbang waro. Jadi menurut Sufyan Ats-Tsauri ini, waro adalah hal yang mudah. Kenapa? Nah, beliau selanjutnya mengatakan, jadi apa yang mengganjal dalam dirimu, tinggalkan saja. Jadi menurut Sufyan Ats-Tsauri, sesederhana itu untuk mengimplementasikan waro. Apa-apa yang mengganjal di hatimu, tinggalkan saja. Gitu. Seperti yang dikatakan di hadis riwayat At-Tirmidzi, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu,
bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu. Nah, dari sini, kenapa sih kita harus meninggalkan hal-hal yang meragukan? Bukankah itu bukan termasuk hal yang haram? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Rasulullah telah menjelaskan secara detail kepada kita di salah satu hadis Arba'in, di mana beliau berkata, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam wilayah yang samar-samar itu, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Seperti layaknya penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah setiap raja memiliki larangan, dan ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ingatlah bahwasanya dalam jasad ada sekerat daging, jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selain itu, Abdullah bin Mubarak, anak dari budak tadi, juga mengatakan bahwasanya mengembalikan uang 1 dirham yang meragukan itu lebih saya sukai daripada saya bersedekah 100.000 dirham. Begitu. Jadi begitu pentingnya warok sampai-sampai beliau lebih suka mengembalikan uang 1 dirham yang ia ragu-ragu terhadapnya daripada bersedekah 100.000 dirham. Gitu. Nah, kemudian karena begitu pentingnya warok juga, bahkan sebagian ulama menerjemahkan kata takwa melalui huruf-huruf penyusunnya, di mana kata takwa itu kan terdiri dari 3 huruf, ta, kof, sama waw. Nah, sebagian ulama itu menerjemahkan bahwasanya pertama, huruf ta itu adalah tawadhu, di mana seorang yang bertakwa akan rendah hati di hadapan siapapun. Kemudian yang kedua, huruf kof itu diterjemahkan dengan qanaah, di mana orang yang bertakwa selalu menerima karunia Allah dengan penerimaan yang tulus, tidak gusar saat rezeki sempit, dan juga tidak merasa sombong saat rezeki yang diberikan adalah harta yang berlimpah. Ia merasa cukup saat diberi sedikit, apalagi diberi banyak. Kemudian huruf yang terakhir, huruf waw. Nah, di sini diartikan dengan kata waro. Begitu, di mana seorang yang bertakwa akan selalu bersikap waro, bersikap waspada terhadap segala hal selain Allah. Nah, di sini waro adalah sebuah sikap yang menjauhkan kita dari sikap berlebihan, sikap egois, kesombongan, dan ambisi terhadap materi. Waro ini akan mengantarkan kita secara terus-menerus memandang Allah dalam segala hal. Jadi setiap benda yang kita pakai, setiap makanan yang kita makan, atau setiap barang yang kita beli, yang kita miliki, kita pasti akan memikirkan hal-hal tersebut. Apakah ini haram, apakah ini halal, gitu. Sehingga pada akhirnya, waro akan mendorong kita untuk terus bersyukur. Sebab di balik yang kita pandang, ada nama Allah di sana. Begitu. Maka sebagai penutup, ada perkataan dari Abu Hurairah, bahwasanya orang-orang yang berada di majelis Allah kelak adalah orang yang waro dan zuhud. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.